Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Razmi Julia Paknawan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 9 angkatan 81 kelompok 2. Pada pembelajaran agenda 2 kali ini, saya akan membahas tentang core value berakhlak dan 3 tokoh ASN inspiratif berakhlak. Yang pertama yaitu core values ASN berakhlak. Core values ASN berakhlak ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah. Core values ASN ini juga berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN pada tanggal 27 Juli 2021. Rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Adapun core values ASN ini diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan panduan perilaku yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, saling peduli dan menghargai dengan panduan perilaku yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan panduan perilaku yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut ini merupakan 3 tokoh ASN berakhlak. Yang pertama, Bapak Dr. Kris Kuntadi, SE, MMCA, CPA, KIA, FCMA, CGMA, CIPSAS, CFRA, ASEAN, CPA, CHRM, CH, CHT, AK. Lahir di Banyumas pada 24 Juni 1969. Beliau adalah seorang yang memulai karirnya sebagai PNS golongan 2B di Badan Pemeriksa Keuangan dan Widya Suara Ahli Utama Kemenhub 2021 sampai sekarang dengan pangkat golongan 4E. Tak hanya dikenal sebagai seorang birokrat dan pemeriksa atau auditor, melainkan juga seorang pendidik di berbagai perguruan tinggi.
Beliau merupakan tokoh ASN yang sangat inspiratif dan juga sangat berkompeten. Beliau berhasil menciptakan sebuah konsep yang sekarang dikenal dengan nama Si Kencur atau Sistem Kendali Kecurangan yang berperan untuk memerangi kecurangan di lingkungan kerja seperti markup dana reimburse, dan beliau juga termasuk ke dalam 5 besar dari 15 nominasi PNS Inspiratif tahun 2018. Yang kedua yaitu Bapak Insinyur Zulfikri MSc DEA. Beliau menjabat sebagai Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkat inovasinya dalam membangun transportasi, khususnya di bidang kereta api. Terciptalah regulasi sebagai cikal bakal kereta api modern seperti LRT Jabodebek yang direncanakan beroperasi tanpa awak sarana atau driverless. Dan yang ketiga yaitu Bapak Insinyur Novi Rianto Raharjo MSEA, menjabat sebagai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Beliau sangat kompeten dan inovatif dalam bidangnya dan membawa perubahan yang signifikan terhadap transportasi udara di Indonesia. Beliau juga mewujudkan pembangunan pesawat buatan Indonesia yaitu pesawat N219, dan berkat capaiannya tersebut beliau mampu mensejajarkan bangsa Indonesia dengan beberapa negara produsen pesawat udara lainnya di dunia, dan berkat kesuksesan karirnya beliau terpilih sebagai salah satu kandidat untuk anugerah ASN 2021 Top 10 PPT Madya Teladan.